Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang selalu menolong kami, yang selalu peduli dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami mengerti isi hati-Mu. Melalui firman-Mu kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan melalui firman-Mu kami diajarkan untuk kami bertindak, untuk kami melakukan segala sesuatunya di dalam dasar, di dalam takut akan Tuhan. Berkati renungan firman-Mu saat ini Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, beroleh kasih karunia Tuhan lebih lagi. Bagian pertama, Yakobus 4 ayat 6a menulis, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang terbaik, seperti tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan berjanji akan membawa kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin naik, dan semakin hari semakin tinggi. Supaya janji Tuhan digenapi, kita sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan lebih lagi. Apalagi di masa-masa sukar sekarang ini. Hari esok sepertinya tambah suram dan gelap. Bencana alam, kecelakaan, dan kejahatan terjadi di mana-mana. Tidak disangka-sangka datangnya. Adakah tempat aman untuk berlindung? Perlindungan dan rasa aman hanya akan kita dapatkan di bawah naungan sayap Tuhan. Dialah gunung batu keselamatan kita, kota perlindungan dan perisai bagi kita. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan. Betapa kita sangat memerlukan kasih karunia dari Tuhan lebih lagi. Supaya kasih karunia Tuhan ditambahkan lebih besar dalam hidup kita, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan membuat Roh Kudus cemburu. Dalam ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kita harus menjaga perasaan rohnya. Jika tidak, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Hal ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Saat Musa naik ke Gunung Sinai, mereka, yaitu orang-orang Israel, tidak sabar menantikan Tuhan Musa turun. Kemudian mereka memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Tercatat di dalam Keluaran 3 ayat 2, Keluaran 32 ayat 1. Apa yang bangsa Israel lakukan telah menimbulkan kecemburuan hati Tuhan. Akibatnya malapetaka dan penderitaan datang silih berganti menimpa bangsa Israel oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai bercabang hati, ketika ada ilah lain dalam hidup kita dan kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, pada saat itu pula lah Roh Kudus akan cemburu. Mari biarlah kita menjaga hati kita, menjaga diri kita untuk kita tetap fokus kepada Tuhan dan tidak mendukakan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini firman-Mu mengajarkan kami untuk kami berlaku seperti yang Tuhan inginkan, agar kasih karunia Tuhan lebih lagi melimpah dalam hidup kami. Mampukan kami tidak membuat Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kami menjadi cemburu. Mampukan kami untuk memprioritaskan Roh Kudus
di atas segalanya, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Berkati saat ini Tuhan untuk para pendengar yang mendengarkan. Tuhan tolong dengan segala pergumulan yang dihadapi, sakit penyakit yang dialami, dan segala cita-cita dan kerinduan Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.